Hello brave people, welcome back di my channel. Pak buat apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke brave people, kita lanjut lagi cerita horor nyata yang dialami teman saya. Tapi ini bukan teman saya langsung, jadi dia ini omnya ya. Jadi Om Yoki namanya. Jadi Om Yoki ini dulu pernah berkuliah di daerah Jakarta ya teman. Nah, kejadian ini dia alami pada tahun 1998 ya, bulan Juni pasca kerusuhan Mei 98 silam. Pada saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang dari kampus yang terletak di kawasan Jakarta Pusat, sedangkan rumahnya teman saya Om Yoki ini di Sawangan, Depok. Waktu itu pikiran Om itu memang sedang kosong karena katanya siangnya sudah bekerja cukup lelah di sebuah showroom mobil, serta malamnya juga dia harus kuliah. Apalagi setelah jam kuliah berakhir, dia dan teman-temannya masih nongkrong atau ngobrol-ngobrol di kosan salah seorang temannya yang kebetulan tidak jauh dari kampus mereka. Biasanya omnya itu pulang naik kereta terakhir dari stasiun Cikini. Tapi pada hari Kamis itu omnya terpaksa membawa mobil karena siangnya dia ada meeting dengan customer. Saat itu jam menunjukkan pukul 23.30 atau setengah 12 malam ya teman-teman, ketika pamit pulang dengan diiringi cemooh dari teman-temannya yang lain. Dan teman-temannya bilang, bencong aja pulang pagi, masa kamu kalah sama bencong. Nah dia berkata, omnya ini berkata dia capek banget, pengen istirahat ya. Jadi teman-temannya ya deh hati-hati ya ikut lagi, ntar ada yang ikut numpang, ada candaan dari temannya salah satu mereka. Akhirnya dia mau beberapa kali, lalu dia menjalankan mobilnya itu pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 1 malam. Saat itu omnya melewati jalan kanan kirinya masih banyak pohon rimbun dan tanah lapang yang luas. Hanya kurang lebih sekitar 2 km lagi dia sampai di rumah. Tiba-tiba dia merasakan bulu kuduknya merinding, dan di dalam udara mobil sontak juga sangat dingin. Spontan dia meraih tombol AC untuk mengurangi dinginnya. Pas itu dia melihat sosok wanita berambut panjang berumur sekitar 25 tahunan dengan baju terusan putih compak yang dipenuhi bercak darah yang sedang duduk di jok belakangnya dia langsung istighfar ya teman-teman, yang membaca ayat-ayat Al-Quran yang ya biasa, tapi sosok itu tetap berada di sana. Kemudian ketika mengintip ke spion dalam, dia juga melihat ada 3 bayangan hitam laki-laki duduk di jok belakang, dan dia merasakan saat itu mobil bertambah berat lajunya. Maaf kalau saya mengganggu Anda sekalian, sekarang saya minta Anda semua turun dari mobil saya, ujar omnya itu dalam hati, dan terus berdoa ajaib. Dan beruntungnya satu persatu bayangan hitam pun turun, dan hanya sosok wanita yang ada di sebelah dia saja masih setia menemani sampai rumah. Kemudian mobil langsung dia masukkan ke garasi. Di mesin dia matikan, tapi dia tidak langsung turun. Anjir nggak teman-teman, jadi dia ditemani sosok bayangan hitam 3, dan sebelahnya ini sosok kuntilanak ya, mungkin ya berbaju putih ya. Anjir, wanita itu berada di samping omnya. Dia menunduk, dia hanya berucap dalam hati, semoga makhluk ini cepat pergi. Tak lama kemudian, dengan diiringi senyuman dari wajahnya yang pucat dan penuh bercak darah, makhluk itu pun menghilang, meninggalkan asap putih yang keluar melalui jendela mobil. Dia tidak henti-hentinya mengucapkan syukur pada Tuhan bahwa dia diselamatkan oleh godaan makhluk halus. Nah, jadi itu dia teman-teman cerita dari omnya teman saya. Ini benar-benar terjadi katanya pada tahun 98, pada saat itu pasca kerusuhan ya. Mungkin banyak korban atau bagaimana ya teman-teman. Oke brave people, demikian cerita dari saya dari tim Pak Hollywood. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.